saya adalah orang yang akan berbagi bersama, sharing-sharing apa yang telah saya dapat di pelatihan Kemdikbud. Kita bikin kesepakatan kelas dulu ya Pak Ibu ya. Nah ini dia. Yang pertama yaitu logo. Bapak Ibu tahu semua kan logonya? Tahu Pak Ibu mana suaranya nih? Tahu ya. Kita sepakat ya. Selama video kita tidak menggunakan sosial media dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Saibul tadi, Pak pengawas kita. Dan yang kedua, saling menghargai ya Ibu. Jadi di sini kita saling menghargai, artinya jika ada yang bicara, yang lain mendengarkan. Gitu Bapak Ibu. Terus lagi yang gambar yang ketiga, ya Bapak Ibu siapa yang tahu? Iya, gambar berpartisipasi aktif atau semangat. Artinya di sini jika Bapak Ibu saya minta untuk berpartisipasi, sepakat ya, mau ke depan, mau bertanya, mau dan lain sebagainya. Sepakat Pak Ibu? Sepakat, oke sip. Yang terhormat Bapak pengawas, hampir lupa. Kecamatan Ranah AP Ulu dan Ibu Korbicam yang diwakilkan, Ibu Kepala Sekolah Tuan Rumah, Ibu Eldarita, dan juga Ibu Ketua Gugus 1 kita, Bapak Ketua KKG kita, beserta Sekretaris dan Bapak Ibu yang terhormat peserta KKG pada Selasa pagi ini. Oke, lanjut. Nah dia, untuk mengawali refleksi pemikiran Ki Hajar, sebelumnya Pak Ibu tahu nggak siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ada yang tahu nggak? Silakan Bu tunjuk tangannya. Bapak Pendidikan Ibu, iya 100 Ibu kepala kita. Selain itu Bapak Ibu, nama asli beliau siapa? Langkah awal dari pendidikan di zaman kolonial penjajahan Belanda sampai kepada pendirian dari Taman Siswa itu. Oke Bu, bisa simak semua videonya. Habis video ini ada pertanyaan yang mau dijawab. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas.
Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Oke, sip. Silakan Pak Ibu, nanti ke depan bisa jawabannya. Kira-kira butuh waktu berapa lama? 2 menit, 1 menit? Berapa lama Pak Ibu? 1 menit, 2 menit, 3 menit? Karena di sana tadi kita lihat ternyata pendidikan pada zaman dahulu cuma digunakan oleh penjajah untuk melancarkan pekerjaan atau membantu tugas-tugas mereka. Beda kalau pada zaman sekarang kita mempersiapkan semua individu agar siap untuk menjalani kehidupan dirinya sendiri supaya menjadi individu yang mandiri, yang hebat, yang kuat untuk menempuh masa depan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Linda. Ya Ibu, pada kelompok 2, Ibu Maidarni, apa sih tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video tersebut Ibu? Silakan Ibu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendidikan yang dapat dilihat dari video. Tujuan pendidikan yang dapat kita lihat dalam video sebentar ini adalah membangun bangsa Indonesia dari zaman terjajah menjadi zaman yang merdeka seperti kita rasakan saat sekarang ini, dan untuk membantu anak-anak didik kita supaya bisa merasakan bagaimana cara pendidikan di zaman kolonial dan bagaimana zaman sekarang ini. Cuma itu yang saya dapat sampaikan. Ya, kelompok ketiga ada persamaan dan perbedaan. Silakan Ibu yang mau menyampaikan persamaannya. Siapa Bu Mika? Iya, silakan Bu Mika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan dari kelompok 3, menyampaikan tentang perbedaan dan persamaan pendidikan pada zaman kolonial dengan zaman sekarang. Perbedaannya pada zaman dahulu, zaman kolonial, bahwasanya pendidikan itu hanya diberikan kepada orang yang dibutuhkan oleh orang yang membutuhkan. Contohnya penjajah membutuhkan tenaga rakyat. Kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, karena dengan pendidikan kita bisa menjajah dunia seperti yang kita lihat sekarang, bahwa dunia itu tanpa batas. Kalau kita tidak berpendidikan, kita tidak akan bisa menembus batas yang ada itu. Terima kasih ya Pak Ibu, benar-benar cerdas ya Pak Ibu kita ini. Wajar dong, bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Gurunya cerdas-cerdas. Ya, lanjut ya Pak Ibu. Nah dia nih, setelah memperhatikan video tadi, kita bisa mencerna azas atau filosofi dari pendidikan yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu membedakan pengajaran dengan pendidikan. Nah, kalau pendidikan sih kira-kira seperti ini pengertiannya. Pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, bahasa berpihak pada murid, bukan menghamba seperti manusia dengan Rob atau Tuhannya gitu. Nah, kalau pendidikan seperti ini, kalau pengajaran kita Ibu siapa yang tahu? Apa itu arti pengajaran? Karena Ki Hajar memisahkan antara pendidikan dengan pengajaran. Ada yang tahu nggak Pak Ibu? Pak Ki Hajar itu prosesnya, proses dari pendidikan itu. Nah, bagaimana prosesnya akan diceritakan, itulah pengajaran. Jadi garis-garis merah ini Bapak Ibu yang menjadi poin-poin penting dari azas atau filosofi dari Ki Hajar, Bapak Ki Hajar Dewantara kita. Ini dia. Yang pertama menuntun.
Kata Bapak KHD itu, menuntun itu anak sih sudah punya. Anak sudah punya dasarnya. Dan anak juga bukan kertas kosong. Kebanyakan miskonsepsi adalah kertas kosong anak itu diisi. Enggak, anak sudah punya dan kita berproses untuk menebalkannya dan mensamar-samarkannya. Artinya yang ditebalkan yang baik disamar-samarkan atau bisa dihilangkan yang buruk. Itu sih menurut Bapak KHD kita. Nah, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak diibaratkan peran kita sebagai pendidik adalah tukang kebun atau petani. Nah, di mana kalau kita mempunyai biji jagung ini artinya siapa nih Bapak Ibu? Murid, ya bagus Ibu. Murid. Nah, kitanya petani. Kalau biji jagungnya bukan berkualitas alias bukan top TOP deh yang biasa-biasa aja, tapi jika dia berada di tanah yang subur, mendapatkan sinar matahari yang cukup dan pengairan yang baik dari tangan dingin Pak Tani tadi, maka bibit jagung yang kurang baik tadi atau kurang berkualitas dapat tumbuh dengan baik. Dapat tumbuh dengan baik dan akan berkualitas. Karena perhatian, perawatan dari Pak Tani. Seperti film Filipin sih kata Memai kalau mau bunganya bagus dinyanyiin, dinaboboin ya Bu ya. Ibu juga suka bunga, semua orang suka bunga ya. Nah semuanya itu dirawat dengan sepenuh hati. Ya itulah istilahnya dari Bapak KHD kita. Begitupun sebaliknya. Nah kalau sebaliknya ini gimana Bapak Ibu? Yang hebat tapi di tangan yang salah. Iya pinter Ibu. Anak yang hebat tapi gak cocok dengan tanahnya yang gersang. Kualitas bibitnya bagus, tanahnya gersang, pengairannya dikit-dikit. Tangan dingin Pak Taninya gak ada dinyanyiin, tanahnya itu jadi hasilnya juga gak bagus. Ya itu diibaratkan sebagai filosofi KHD ini. Dan ini sangat familiar sekali di filosofi KHD. Nah dalam prosesnya Bapak Ibu, pendidikannya lagi, pengajarannya lagi ini proses itu anak diberi kebebasan dari pendidik. Nah pendidik itu diibaratkan sebagai pamong, dapat memberikan tuntunan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Makanya tadi katanya di sana menuntut segala kodrat anak agar anak mencapai keselamatan, selamat. Nah kalau anak gak selamat, anaknya pergi ke narkoba, anaknya pergi ke hal-hal yang ini, berarti pendidikannya gak selesai, gak sesuai dengan tuntutan KHD. Dan memberikan tuntunan agar anak menemukan kemerdekaan dalam belajar. Jadi ternyata Merdeka Belajar ini bukan filosofi kami di Komunitas Guru Belajar Nusantara saja, sudah ada dari tuntutannya dari filosofi KHD. Lebih dalam kami mempelajarinya. Yang merah itu kodrat alam dan kodrat zaman. Nah bagaimana sih kodrat alam anak dan bagaimana pula kodrat zaman? Kalau kodrat alam itu berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Artinya di sini contohnya konteks lokal maupun budaya murid itu di masing-masing wilayah lokal, budaya, sosial, kultural pasti berbeda. Kita yang di Sumatera Barat ini tidak akan sama dengan yang berada di Jawa. Yang di Jawa tidak akan sama yang berada di Bali dan Indonesia bagian timur lainnya. Itu yang berubah dengan kodrat alam, yaitu sifat, bentuk, dan lingkungan anak tadi. Nah, si anak tadi juga punya kodrat zaman. Kodrat zaman ini berkaitan dengan isi dan irama. Isi irama ini itu dinamis. Dinamis artinya berkembang sesuai dengan kemajuan alamnya, kemajuan zaman si anak. Nah, KHD juga menjelaskan di sini, didiklah anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan tuntutan zamannya sendiri. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan nggak? Karena ini panjang juga sih pembahasannya tentang kodrat zaman. Bagaimana sih anak itu kita tuntun dia sesuai dengan zamannya? Generasi sekarang generasi abad keberapa Bapak Ibu? Ya, abad 21. Kita dilahirkan abad berapa Bapak Ibu? Sebelum mereka pastinya ya, abad 20 atau abad 19. Jadi apakah cocok nggak pengajaran abad 21 yang kita bawakan masih abad 19 atau abad 20? Tidak. Terus lagi zaman sekarang anak-anak ini kalau zamannya itu zaman generasi apa Bapak Ibu? Generasi Z. Z itu apa Pak? Saya juga nggak tahu generasi Z. Generasi zaman, iya sama Bapak Ibu. Global ya. Yang lebih kerennya itu generasi milenial.
pasti kodrat zaman mereka di sini sesuai dengan namanya. Kalau mereka sukanya bermain, kita mengadakan pelajaran pun bermain. Ini artinya Bapak Ibu, jika sudah abad 21, jangan kita berikan keterampilan abad 19. Jadi nggak nyambung. Nah itu yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman pada si anak. Nah ini dia nih, kita rangkum kira-kira sebelumnya Bapak Ibu. Kodrat anak, bagian dari kodrat anak itu bermain. Jadi nggak salah Bapak Ibu kalau kami di Komunitas Guru Belajar juga sering mengadakan beragam media permainan untuk anak di kelas. Salah satunya yang sering saya ajarkan kepada mereka adalah board game. Itu dibawa ke alam belajar mereka. Jadi mereka menyenangi pembelajaran karena mereka diajak bermain. Memang itu kodratnya, bukan hanya siswa SD ataupun TK. Sampai SLTA juga suka bermain Bapak Ibu. Kita sendiri juga suka bermain. Apalagi anak-anak. Nah, kata si PHD, permainan dapat dijadikan bagian dalam pembelajaran. Kira-kira dasar pendidikan PHD tadi adalah pendidikan berpihak pada anak. Semuanya berpihak pada. Nah, sih cara mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, ini kita bahas satu persatu. Mewujudkan budaya positif ini ada 6 poin yang harus kita pelajari dulu. Perubahan paradigma atau pola pikir dalam kurung mindset. Nah, ini Bapak Ibu. Berikut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi mengenai kontrol. Mewujudkan budaya positif, kita harus merubah paradigma dulu yang pertama. Nah, ini dia. Ilusi guru mengontrol murid. Ini miskonsepsi. Artinya konsep yang salah bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Walaupun murid bisa dikontrol, tetapi hakikatnya mereka itu terpaksa. Ya Pak ya? Walaupun mereka tidak bisa kita kontrol, kamu kerjakan itu, kamu kerjakan itu. Hakikatnya mereka itu terpaksa. Nah ini paradigma begini ya Pak Ibu. Ini kalau stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang memiliki gambar berbeda. Sudah berubah Pak Ibu ya. Saya juga sudah sampai ke sana. Terus lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sebelum saya belajar saya seperti ini pendapat saya. Kalau Bapak Ibu gimana? Silakan tanya diri sendiri. Tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi si buruk tadi memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Pasti ada penyebabnya. Nah kalau udah berubah paradigma kita ke sana, kita akan bisa menciptakan budaya positif. Lanjut lagi yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Siapa Bu yang lebih tinggi level dari kita? Kepala sekolah, pengawas, ataupun dinas. Tapi kalau di paradigma, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Ini sudah saya temukan sendiri di sekolah saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nggak laku Bu, karena ada yang bisa mengontrol dia. Dia memang seenaknya jadi. Ada teman-teman kita seperti ini. Ternyata kedua, setelah kita merubah paradigma agar mewujudkan budaya positif, kita bisa masuk ke konsep disiplin positif. Konsep disiplin positif. Nah ini dia. Ada 3 motivasi perilaku yang mendasari orang untuk disiplin. Sebelum saya masuk ke motivasi ini, kira-kira Bapak Ibu mendengar kata disiplin itu berhubungan dengan apa ya? Ketaatan pada peraturan. Ketaatan pada peraturan. Bagus Ibu Linda. Ada lagi yang lain Pak Ibu? Tingkah laku. Bagus. Jadi Bu Darwin, kalau ngomong disiplin kira-kira yang Ibu ketahui tentang apa ya? Kata guru kebanyakan dibaca di modul, buat mereka pekerjaan sebagai guru yang paling menantang itu adalah tentang mendisiplinkan murid. Kira-kira menurutmu sama nggak? Apakah itu sama? Apakah itu menantang untuk mendisiplinkan murid? Kan permasalahan banyak dalam disiplin ini. Iya, menantang nggak? Menantang. Sama ya? Menantang. Nah, berarti sama dengan modul yang dipelajari hari ini. Rata-rata mereka mengatakan pekerjaan guru yang paling menantang adalah berhubungan dengan mendisiplinkan. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, manusia itu disiplin untuk menghindari
menurut kita ya. Kalau saya nggak pakai sepatu hitam, itu bapaknya marah. Justru saya bolong-bolong sepatu dan lain sebagainya. Motivasinya masih eksternal, motivasi luar. Nah, yang kedua, motivasi orang berperilaku. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Motivasi yang kedua ini sedikit lebih tinggi levelnya daripada motivasi yang pertama. Mendapatkan imbalan atau iming-iming reward. Nah, kalau saya rajin, saya akan dikasih hadiah bintang. Kalau TK apa ibu ya, kalau di SD stiker wajib. Saya akan dikasih hadiah sama bapak ibu guru. Saya akan dikasih penghargaan atau nama saya akan disebut dan lain sebagainya. Ini levelnya masih mending, masih baik dari level 1. Tapi motivasinya masih luar, eksternal. Lanjut yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini baru motivasinya intrinsik atau internal. Dari dalam, mengapa mereka melakukan motivasi beralasan berdisiplin? Ini dia nih, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau ingin menjadi sesuatu yang berharga buat diri mereka. Nah, iya Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu, saya mau satu orang ke depan. Ada pertanyaan mengenai disiplin motivasi ini. Siapa yang mau ke depan? Sepakat tadi gimana? Ada sebuah permainan untuk menguatkan pemahaman kita tentang disiplin positif. Ini sebuah yang kita percayai, yang kita yakini, ini berharga buat kita. Nah, ini berharga buat kita ya. Nanti saya ibu tahu ibu nih berharga buat simpan buku kepal buat kuat. Nah, di bapak pengawas nggak ada. Anggap aja bapak ada pak pengawas. Nah, anggap aja atuh. Tujuannya? Berbujuk. Kita mencoba ibu Rani ini merayakan imannya. Mau nggak dia buka? Saya. Iya. Sekedar mengetahui isinya aja sih. Apa sih isinya? Bapak penasaran nih. Nah, apa sih yang dipegang sama ikan ini? Kan nggak nampak tadi tuh. Bapak ingin membukanya, kira buatnya mau nggak? Bapak silakan pakai motivasi apa gitu buat buatnya. Sekali kita berdrama dulu sebentar. Saya anak ngecek aku. Anggap berat. Bapak kayak ada maju tangan itu. Apa isi ada bapaknya? Bapak tak kita mau nanya Pak Reno. Ya Pak. Tadi melihat kira apa ingin tahu? Coba tebak ada berapa? Ya, kalau ketul bapak tidak kalau bapak Bapak kasih aja saya tebak. boleh nanti siap ya. Bukan saya. Tebak aja dulu Pak. Uang kan? Apa ya? Apa ya teman-teman? Apa ya kira-kira? Tebak sendiri aja Pak. Kok pintar banget. Sesuatu yang telah diyakini oleh Ibu Rat tadi, kalau itu memang hal yang berharga, dia tidak akan goyah walaupun diiming-imingi oleh sesuatu yang lebih berharga lagi menurut orang lain. Tapi menurut Ibu Ratna sendiri, dia tidak akan goyah. Itulah dia disiplin positif tadi. Kita anak tadi mau melakukan sesuatu bukan karena hadiah, bukan karena dikasih reward, bukan juga karena hukuman. Tapi dia merasa dia mau pakai baju olahraga, nanti bisa olahraga. Karena kalau pakai baju putih nanti gerah, bau dan lain sebagainya, kotor, kan gak cocok. Begitu juga dengan peraturan lainnya. Jadi di sini menurut kata Bapak KHD
adik-adik kita, merdeka di sini semuanya banyak, termasuk dalam disiplin. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi artinya di sini anak itu merdeka bukan berarti karena dia diperintah, tapi dia juga cakap memerintah diri sendiri. Baru menyatakan anak itu merdeka, masuk dalam disiplin. Hal ini sejalan dengan pendapat dia Negosen yang menyatakan arti kata disiplin ternyata adalah belajar, bukan peraturan, Ibu. Berasal dari bahasa Yunani, disipline, artinya disiplina, artinya belajar. Nah, tujuan disiplin positif tadi atau motivasi internal tadi yang tidak goyah lewat iming-iming, reward ataupun yang lain, yang sadar bahwa mereka itu butuh, itu dia menanamkan motivasi yang ketiga pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi menempatkan motivasi ini ada lagi nilai kelas atau nilai keyakinan kelas. Jadi bersambung. Tadi perubahan paradigma, lanjut ke motivasi disiplin positif, lanjut ke nilai. Ya Pak Ibu. Nilai atau keyakinan kelas. Dulu sebelum saya belajar keyakinan kelas, saya telah belajar di KGB tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Nah, apa sih bedanya kesepakatan dengan aturan? Silakan Bapak Ibu, siapa yang tahu? Pak Ketua, ada mau ngasih perbedaan? Apa sih bedanya kesepakatan dengan aturan? Oke, terima kasih kesempatannya. Apa beda kesepakatan dan aturan? Kalau kesepakatan itu melibatkan orang banyak, ya, antara kita dengan yang lain itu menyepakati sesuatu hal yang kita yakini kalau kita langgar ada sanksi atau hukuman. Kalau aturan itu dibuat atas tidak ada dasar persetujuan dengan yang lain. Nah, aturan itu tidak ada tawar-menawar. Aturan itu dibuat kalau segitu ya sudah, kalau A ya A, kalau B ya B. Tetapi kalau kesepakatan dari A kita bisa tawarkan menjadi A plus atau A minus, kira-kira gitu. Iya. Tepuk tangan untuk kita. Ada nggak Bapak Ibu yang mau menambahkan? Apa beda sih aturan dengan kesepakatan? Nah, kalau aturan itu yang membikinnya adalah yang mempunyai level tinggi daripada orang yang akan mengikutinya. Dan aturan itu biasanya langsung terselip hukuman. Tapi kalau kesepakatan, Bapak Ibu, itu yang membuatnya orang yang bersangkutan terlibat. Kalau kesepakatan kelas berarti yang bikinnya murid dengan guru. Kalau peraturan itu yang bikinnya mungkin kepala sekolah, dinas atau lain sebagainya. Nah, ternyata di KCGP ini lebih dalam lagi, namanya keyakinan kelas. Yakin dengan kelas itu. Apa sih keyakinan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Tadi sudah sampaikan oleh Bapak tadi. Kalau peraturan itu levelnya dari atas ke bawah. Jadi kalau bahasa Minangnya itu ada bapuse dari titik akten ke bawah. Ada Minang dulu ya, ajaran Bang Gita. Nah ini anak ini melakukannya tadi motivasinya eksternal, tidak internal. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena sesuatu yang diyakinkan oleh kesepakatan yang kita bikin di kelas itu akan membuat nilai. Contoh, mengapa Bapak Ibu memakai helm dalam saat membawa kendaraan motor? Supaya apa Ibu? Supaya menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan. Nah, keselamatan tadi yang kita ambil adalah nilai. Nilainya adalah selamat. Nah, jadi sini keyakinan kelas itu yang kita ambil adalah nilai kebaikan yang ada di dalam kelas yang akan ditanamkan lewat guru dan murid bersama, dibicarakan bersama. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk membentuknya sebuah budaya positif? Karena kalau anak sudah punya keyakinan kelas, kita bisa membobrok dia kalau dia melanggar aturan. Kita ingatkan lagi, keyakinan kelas kita seperti ini. Kamu seperti ini, kamu melanggar keyakinan kelas. Nah, nilai-nilai yang kamu langgar itu cocok apa enggak? Sesuai enggak dengan norma kita? Bagus enggak? Nah,
itu, makanya adanya KKN kelas itu penting untuk mewujudkan budaya positif. Lanjut lagi, bagaimana mewujudkannya? Ini dia. Bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih. Kami sepakat dan yakin bahwa kami anak yang menghormati guru. Nah, lebih abstrak. Kami anak yang menghormati guru. Kata-kata bikin kesepakatan kelas ini atau kegiatan kelas ini tidak boleh menggunakan kata negatif. Dilarang, jangan, nah itu tidak digunakan. Kalau ada yang menggunakan berarti belum paham. Nah ini dia, kami anak yang menghargai teman. Di sini banyak rinciannya menghargai teman, tidak mengambil barang teman, tidak mencuri barang teman, tidaknya banyak di sini. Tapi kalimatnya abstrak dan universal. Kami anak yang menghormati guru. Menghormati guru tadi di sini menyapa guru, diam ketika guru berbicara. Masuk di sana yuk. Kami anak yang mencintai kebersihan dan kerapian. Masuk di sini piket kelas, masuk di sini yang memungut sampah, menyiram bunga dan aturan lainnya, masuk kerapian baju dan lain sebagainya. Keempat, kami anak yang peduli sesama dan suka membantu. Dan kelima, kami anak yang bertanggung jawab. Nah, ini sedikit mengumpulkan PR. Jadi anak lebih abstrak, sebenarnya itu peraturan, tapi dikemas dengan lebih positif, namanya budaya positif, keyakinan kelas. Ini nilai-nilai yang kita yakini. Jadi jika ada anak yang melanggar, kita kembalikan lagi kepada keyakinan ke kelas. Ya, budaya positifnya tadi. Sip, lanjut. Nah, ini dia. Setelah kita yakin dengan keyakinan kelas, kita juga harus paham pada pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ilmu baru yang kami dapat di CGP ya Pak Ibu. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama survive bahasa Inggrisnya atau survival, bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis. Nah, secara fisik. Dan yang kedua sampai kelima itu fisik. Ada contoh kasus di sini ibu apa seorang guru kelas 2, tapi mengisi guru kelas 4. Anaknya Doni beberapa anak sering mengadukan perlakuan Doni yang sering mengambil makan siang temannya di saat dia istirahat. Nah, kira-kira nih masuk kebutuhan mana mereka? Nah, kebutuhan ini bisa diketahui oleh guru jika gurunya bertanya. Tadi kembali ke paradigma tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia punya tujuan. Tujuannya kemana? Dan masuk ke dalam 5 daftar pemenuhan 5 kebutuhan dasar. Nah, ditanya sama Bu Misi, Doni, kamu kenapa sih ngambil jajan makan teman siang-siang begini? Kalau Doninya menjawab, saya nggak dikasih sama Bunda Bu makan siang. Berarti si Doninya ini tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya. Guru mencarikan solusi sesuai dengan permasalahannya. Kalau si Doninya menjawab, saya senang Ibu panggil, saya senang ke kantor. Dan ada apa lain? Nggak ada. Bilangnya nggak ada juga. Tapi ternyata dia itu minta perhatian. Nah, kembalinya ke cinta dan kasih sayang. Dia yang senang dipanggil ke kantor, dia senang teman-teman yang dia. Kalau bahasa kita sih PO ya. Ternyata dia juga mau orang tua perhatian sama dia. Guru perhatian, orang tua perhatian. Padahal dia ada bekal makan siang. Tapi dia ngerebut juga. Kalau tanya lagi, jika jawabnya seperti ini, enggak Bu, kalau apa namanya, mereka itu kan takut sama saya. Wajar kalau saya minta makanannya. Nah, ini memang pada guru juga sih ngolahnya tadi dengan disebut tadi. Kalau seperti itu jawabannya, berarti pemenuhan kebutuhannya yang ketiga, yaitu penguasaan. Nah, anak yang mempunyai kebutuhan penguasaan yang lebih tinggi ini, biasanya dia hobinya jadi pemimpin. Nah, pemimpin yang mana lagi? Bisa pemimpin yang jahat, pemimpin geng, pemimpin upacara bendera, tergantung guru lagi penerbangannya tadi seperti kata KHD. Nah, anak yang punya kebutuhan ini dia ingin diakui bahwa dia hebat, dia ingin diakui dia mampu, dia ingin diakui kalau dia itu bisa jadi ketua geng di kelompoknya. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar murid, kita masuk pada 5 posisi kontrol lagi.
depan Bu. 5 posisi kontrol guru. Nah, ini dia. Ada guru penghukum, membuat orang merasa bersalah. Ada guru yang posisinya sebagai teman. Ada gurunya sebagai pemantau, sukanya mantau. Dan ada guru sebagai manajer. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Jika posisi gurunya seperti ini, Adi, kamu telat lagi. Tahu nggak jam berapa sekarang? Jam 7. Yaudah, kamu lagi. Bersihkan semua halaman rumah. Halaman sekolah. Jangan lupa, siapa yang ada sama pulang semuanya. Nah, ini posisi gurunya penghukum. Matanya melotot, suka menghardik, suaranya keras. Yang pasti penghukum. Nah, makanya dibilang penghukum. Selalu ada hukuman setiap disiplin yang dilanggar, setiap aturan yang dilanggar. Ini posisi guru yang pertama. Posisi guru yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini sering dipakai oleh guru-guru kita yang suaranya itu halus, lembut, tapi tadi ngejelat bahasa kawan ngejelat Ibu ya, itu kenanya ke hati, nah tembusnya di jantung. Kamu gimana ya? Ini udah